Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bentar ya, sambil saya lihat absennya. Siapa yang belum hadir? Iza belum hadir ya? Tadi izin ke saya, Bu, katanya telat soalnya masih di jalan. Oh gitu. Ya udah kita mulai aja materi hari ini. Sebelumnya tolong Mas Alifiar dipimpin doanya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Mas Alif. Sama-sama. Setelah ini akan saya share PPT mengenai materi kita hari ini. Udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Materi hari ini kita akan membahas mengenai dua materi, yaitu yang pertama, menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator, dan yang kedua, yaitu mengenai merawat berkala sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Sebelumnya, di sini ada yang tahu kenapa sih pemeliharaan suatu mesin kendaraan itu penting untuk dilakukan? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Oke, Mbak Salsa, tolong dijawab ya. Alasan mengapa pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu sangat penting karena kurangnya atau minimnya perawatan itu mengakibatkan motor itu cepat rusak, Bu. Apalagi sebuah engine jika kita biarkan dan tidak kita pelihara, maka mesin itu tidak akan stabil dan tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Dan perlunya kita melakukan perawatan itu gunanya untuk menstabilkan dan menunjang kinerja sebuah mesin agar mesin itu bisa beroperasi secara sempurna. Begitu, Bu. Oke, makasih Mbak Salsa atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang diharapkan dapat menjelaskan fungsi pemeliharaan sistem bahan bakar bensin karburator, mengidentifikasi komponennya, serta menerapkan prosedur perawatan sistem bahan bakar bensin karburator, serta jadwal perawatan berkalanya. Fungsi utama sistem bahan bakar bensin yaitu untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dan mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Komponen utama yang sangat berperan dalam sistem ini yaitu tentu saja karburator tersebut. Berikut, ini ada komponen sistem bahan bakar bensin konvensional atau yang menggunakan karburator. Yang pertama itu ada full tank, tentu saja fungsinya itu sebagai penampung bahan bakar. Kemudian ada full filter, namanya saja sudah filter, berarti dia fungsinya itu untuk menyaring komponen atau partikel-partikel kotoran yang terbawa bersama bahan bakar.
Kemudian ada karburator yang dia berfungsi untuk mencampurkan antara bahan bakar dengan udara yang nantinya akan disalurkan menuju intake manifold dan akan diteruskan dalam sistem pembakaran. Kemudian ada fuel pump. Fuel pump ini fungsinya itu untuk menyemprotkan, untuk memompa bahan bakar dari full tank menuju full filter, kemudian ke karburator. Kemudian ada pipa bahan bakar. Pipa ini tuh berfungsi sebagai tempat mengalirnya bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Kemudian ada return full line yang fungsinya itu untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar dari karburator agar kembali ke dalam tangki bahan bakar. Kemudian ada charcoal canister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari pelampung pada bensin yang dikeluarkan dari saluran ignition pada saat tekanan di dalam tangki naik. Kemudian untuk tangki bahan bakar ini, perawatannya ini cukup sederhana, yaitu usahakan bensin dalam tangki selalu terjaga volumenya, dan jika perlu secara berkala kita membersihkan tangki dari korosi dan endapan bahan bakar. Kemudian untuk pompa bahan bakar sendiri, perawatannya yang bisa dilakukan, yaitu kita harus sering membersihkan. Apabila mesin sukar untuk hidup, kemungkinan pompa bahan bakar tersumbat. Sebenarnya itu bukan suatu diagnosa utama sih dari mesin tidak bisa menyala, cuman kemungkinan yang terjadi adalah pompa bahan bakar itu tersumbat. Kemudian untuk perawatan dari karburator itu kita bisa melakukan pemeriksaan katup pada cuknya, kemudian pada pemutus cuknya, pemeriksaan sistem cuk otomatis, pompa percepatan, pelampung dan needle-nya. Kemudian ada melakukan pemeriksaan pada power piston, katup power, solenoid pemutus. Kemudian kita lakukan penyetelan pada pelampung. Serta yang terakhir melakukan penyetelan campur needle. Untuk saringan bahan bakar, perawatannya yang dapat dilakukan yaitu membersihkan saringan bahan bakar secara berkala. Pada jenis tertentu ada saringan bahan bakar yang elemennya itu perlu diganti. Berikut ini ada tabel jadwal perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional. Untuk selang bahan bakarnya, itu kita harus memeriksa setelah mesin menempuh jarak 1.500 km, 3.000 km, dan seterusnya setiap 2.000 km. Kemudian saringan bahan bakar, kita memeriksa dan membersihkan saringan bahan bakar setelah menempuh jarak 500, 2.000, 4.000, dan seterusnya. Untuk karburator, kita memeriksa, membersihkan, menyetel putaran stasioner atau langsam setelah menempuh jarak 500 km, 2.000 km, 4.000 km, dan seterusnya. Kemudian untuk gas tangan, kita juga perlu memeriksa bagaimana cara kerjanya, yaitu dengan memeriksa dan menyetel setelah menempuh jarak sekitar 500 km, 2.000 km, 4.000 km, 8.000 km, dan seterusnya dengan kecepatan 2.000 km. Kemudian ada kabel gas, kita perlu memberikan oli pelumas setiap 6.000 km, ada handle gas, kita perlu memberi gemuk setiap 12.000 km, kemudian ada saringan udara, kita perlu memeriksa dan membersihkan saringan udara setelah menempuh jarak 2.000 km, dan pada 3.000 km,
15.000 km. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau misal nggak ada, saya kasih tugas, yaitu kalian cari video dari YouTube ataupun juga bisa dari manual booknya Toyota, bisa Astra atau Nissan. Kalian cari di situ mengenai prosedur pemeliharaan sistem bahan bakar konvensional atau karburatornya. Kemudian kalian resum dalam bentuk Word dan kalian kumpulkan maksimal Jumat jam 12 via WAG atau bisa langsung personal chat ke saya. Siap, Bu. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak ada, Bu. Ketik apa ditulis tangan, Bu? Saya rasa cukup materi yang saya berikan. Mungkin Mas Alifier bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian anak-anak, silahkan meninggalkan room. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Iya.